Pemerintah telah memerintahkan tim Satgas Tinombala untuk memburu kelompok MIT yang telah menganiaya hingga tewas warga di Sigi, Sulawesi Tengah. Saat ini ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personel gabungan Tinombala. Warga desa Lembon Tongoa, Sulawesi Tengah dihebohkan dengan pembunuhan sadis satu keluarga. Tak hanya dibunuh, keempat korban dibakar hingga rumahnya pun habis dilalap api. Isak tangis kerabat pecah saat mengantarkan keempat jenazah. Kronologi kejadian pun dipaparkan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Rahman Baso. Pada Jumat pagi, 8 orang tak dikenal memasuki sebuah rumah dan mengambil beras 40 kg. Dan langsung menganiaya penghuni rumah dengan senjata tajam. Peristiwa ini membuat keluarga korban menjadi trauma, seperti yang dialami anak korban yang berhasil melarikan diri. Cuma mamaku itu saya lihat, pas mamaku pergi, saya lihat, saya mau tarik tidak bisa lagi, saya lihat sudah sana dorong tangkap sudah, dorong tarik sudah ke sana. Saya bilang, oh sudah deh, kita pergi, kita di mana jalan, terserah kita saja. Sudah, pergi sudah kami. Sementara itu, pemerintah mengatakan tengah memburu kelompok MIT di bawah pimpinan Ali Kalora yang diduga melakukan pembantaian tersebut. Pemerintah telah memerintahkan aparat keamanan melalui Satgas Operasi Tinombala. Satgas Operasi Tinombala untuk melakukan pengejaran dan pengepungan terhadap para pelaku agar secepatnya dilakukan proses hukum yang tegas terhadap mereka. Pemerintah juga memerintahkan kepada aparat keamanan untuk memperkuat dan memperketat penjagaan serta pengamanan terhadap warga dari ancaman terorisme dan pihak-pihak yang ingin mengacau keamanan dan ketertiban di wilayah itu. Saat ini ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personil gabungan Tinombala dan dibantu Polres Sigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan menurunkan pasukan khusus untuk memburu Mujahidin Indonesia Timur yang telah membunuh satu keluarga di Desa Lembah, Sigi, Sulawesi Tengah. Akan menindak tegas atas pelaku yang dilaksanakan oleh MIT. Dalam hal ini TNI akan mendukung Polri. Besok pagi akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Saya mohon doanya agar operasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dukungan-dukungan untuk operasi sudah kita kirim secara bertahap. Dengan dukungan operasi tersebut, saya yakin kelompok MIT yang melakukan kejahatan atas penduduk yang tidak berdosa segera tertangkap. Bagaimana situasi terkini di Sigi, Sulawesi Tengah pasca pembunuhan satu keluarga oleh kelompok MIT? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Ma'ruf. Assalamualaikum, selamat sore Pak Farid. Selamat sore Mas Bang. Ya Pak Farid, Presiden baru saja menyampaikan pernyataannya mengutuk keras tindakan ini. Baru saja kita dengarkan Panglima akan kirim pasukan khusus. Apakah realisasinya sudah tiba di sana Pak? Untuk realisasi Mas, direncanakan besok pagi pasukan tersebut akan tiba untuk memperkuat pasukan yang sudah ada selama ini, yang sudah melaksanakan operasi Tinombala, gabungan TNI dan Polri. Oke.
Bisa dijelaskan Pak akan seperti apa skema upaya untuk memburu kelompok ini setelah ada tambahan pasukan khusus? Kami setelah nanti akan ada tambahan pasukan khusus, kami akan lebih mengefektifkan pasukan pemburu dengan dibantu oleh peralatan pengintaian dan juga alat-alat tracking handphone dan sebagainya, sehingga di mana kelompok MIT itu berada, kita akan kejar terus. Keunggulan mereka selama ini, karena mereka sudah bergerilya di hutan itu mungkin selama 15 sampai 10 tahun, sehingga mereka sangat menguasai situasi di hutan. Nah itulah, hanya itu saja keunggulan mereka. Kalau lain-lain kita lebih unggul daripada mereka. Tetapi bentangan daerah operasi yang memang cukup panjang, dari Poso, Parigi, Sausu, sampai ke Donggala, yang hampir 300 kilo itu belum bisa tercover oleh pasukan yang ada saat ini. Kami sangat berterima kasih, Panglima TNI sudah mendukung pasukan khusus, sehingga kami akan lebih mengefektifkan pengejaran ini. Baik, Pak Farid, sejauh ini bagaimana kondisi masyarakat di Sigi? Kondisi masyarakat di Sigi secara umum aman dan kondusif. Kemudian di tempat kejadian di Palolo, di Lemban Tongwa, kami sudah melaksanakan trauma healing kepada kurang lebih 170 kepala keluarga yang ada di sana. Mereka sebagian besar adalah kelompok transmigran, dan di sana ada yang Muslim, ada yang Kristen, semua bercampur di sana. Kita laksanakan trauma healing. Kemarin Bapak Kapolda dengan Danrem dan para relawan memberikan bantuan dan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa keamanan mereka saat ini akan kami jamin. Ya. Baik, terima kasih. Brigjen TNI Farid Ma'ruf dan Rem 132 Tadulako telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, selebgram Muhammad Milen Daru Prakasa alias Milen Cyrus diserahkan ke Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat pasca pengajuan rehabilitasi disetujui Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Sesuai permintaan keluarga, pagi tadi pihak kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk menyerahkan selebgram Muhammad Milen Daru Prakasa Samudro alias Milen Cyrus ke Pusat Rehabilitasi Narkoba di Lido, Jawa Barat. Penyidikan polisi berakhir setelah asesmen yang diajukan pihak keluarga disetujui oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara. Sebelumnya, Milen diciduk polisi usai kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu. Milen dijerat Undang-Undang Narkotika yang mengharuskan para pengguna direhabilitasi. Ya pokoknya doain aja yang terbaik semua biar lancar, sehat semua kok. Sebelumnya, selebgram Milen Cyrus ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priuk pada 22 November lalu di sebuah hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan alat hisap dan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,38 gram. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana 1 tahun 2 bulan penjara, Igede Ari Astina alias Jerings dipindahkan penahanannya dari rutan Polda ke Lapas Kelas 2A Kerobokan, Bali. Jering akan jalani sisa masa tahanan di Lapas Kerobokan, Bali. Terpidana kasus ujaran kebencian terhadap institusi Ikatan Dokter Indonesia, Igede Ari Astina alias Jerings dipindah penahanannya dari rutan Polda ke Lapas Kerobokan, Bali. Jerings menerima vonis 1 tahun 2 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Denpasar dan akan menjalani sisa masa tahanannya di Lapas Kelas 2A Kerobokan. Sebelum dijebloskan ke sel tahanan, Jerings meminta diberi kesempatan membacakan cerita fiksi yang dituliskan selama penahanan di rutan Polda Bali. Terpidana sendiri telah ikhlas menerima putusan hakim namun kecewa dengan upaya banding yang dilakukan jaksa penuntut umum. Dia sudah menerima keadaan sih, cuma yang saya nggak terima masih kayak jaksanya masih banding. Kalau bisa sih nggak usah gitu, udah cukup 1 tahun 2 bulan aja. Karena Jering juga nggak berharap banding.
kasus berawal dari ujaran kebencian yang dilakukan Jerings di akun media sosialnya. Jerings diadukan Institusi Ikatan Dokter Indonesia setelah cuitannya di akun media sosialnya menyebut ID kacung WHO. Jerings divonis 1 tahun 2 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 3 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kepolisian Arab Saudi menangkap 2 warga negara Indonesia terkait penemuan mayat seorang perempuan WNI dalam sebuah koper di Mina, Mekah, Arab Saudi. Koper berisi mayat perempuan asal Indonesia ditemukan warga lokal dan dilaporkan ke polisi Arab Saudi. Menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan WNI yang ditemukan dalam sebuah koper di Mina, Mekah, Arab Saudi. Konsulat Jenderal Indonesia menyebutkan mayat perempuan yang ditemukan berinisial A dan berusia 23 tahun. Mayat tersebut ditemukan oleh warga lokal. 2 warga negara Indonesia yang dicurigai terlibat dalam kasus ini telah ditangkap polisi Kerajaan Arab Saudi. Kedubes Indonesia di Arab Saudi dibantu Kementerian Luar Negeri akan menghubungi keluarga A untuk memberi pendampingan hukum kepada 2 WNI yang ditangkap tersebut.